Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan tidak yang demikian itu 'alallahi bagi Allah bi'aziz, yaitu sulit atau berat. Gampang bagi Allah ingin menghancurkan satu negeri, ingin menghancurkan bumi, gampang, tidak sulit. Allah yang ciptakan. Dalam ayat lain dijelaskan inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah dalam masalah menghancurkan, menghilangkan bumi, ya, menghancurkan manusia itu yasir, mudah. Jadi semuanya kehendak Allah. Dan insya Allah nanti kita kalau paham betul ini tidak sombong kan gitu ya. Jadi manusia yang biasa. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Wa barazallah, dan wa barazullah, dan mereka menghadap atau menampakkan lillahi kepada Allah jami'an seluruhnya. Saat kiamat nih menghadap Allah. Faqala ad-du'afa, maka berkatalah ad-du'afa, orang-orang yang lemah, para pengikut gitu ya, orang-orang yang lemah tuh bawahan ya. Kepada siapa berkatanya? Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang sombong. Nah, kalau bahasa kitanya ini tuannya ini ya. Dulu kita jadi tuannya dia nih, kan gitu ya. Kita jadi pembantunya, kita jadi pembawanya ya, bawahannya. Ngomong dah tuh ketemu sama bosnya di situ kan. Mereka-mereka yang sombong tuh. Apa kata mereka? Inna kunna lakum tab'a. Sesungguhnya kami ini adalah bagi kalian itu pengikut, ya kan? Lah gua mengikut dulu kan, ya kan? Ya, bapak nyembah berhala, saya ikut nyembah berhala. Kan bapak pimpinannya gitu. Iya, bapak misalnya dapat gaji besar, dapat keuntungan besar, lah kita dapat gajinya kan gitu. Jadi pimpinannya orang-orang istakbaru, orang-orang yang sombong, ya pasti punya pengikut tuh, ya. Inna kunna lakum tab'an, gua mengikut kan gitu bahasa kitanya. Fahal antum mununa anna, maka apakah kalian semua wahai orang-orang yang hebat, orang-orang yang sombong itu mununa, melepaskan atau mampu anna dari kami, min azabillahi, dari azab Allah, min syai'in, dari sesuatu atau sedikit pun. Apakah mereka orang-orang yang sombong macam Fir'aun ya, mereka orang yang kaya, orang-orang yang sombong macam Fir'aun, orang yang kaya macam Qorun gitu, orang-orang yang pintar, yang hebat, yang cerdas seperti Haman zaman Nabiullah Sulaiman, orang-orang yang cendekiawan, cerdas ya, itu apakah mereka mampu saat itu menyelamatkan dari azab Allah sedikit pun? Tentunya tidak. Jadi dia itu hanya bisa sombong di dunia aja. Saat berada di akhirat mau gak bakalan bisa nolong ya. Ketemu kita dengan pimpinan kita, ketemu, tapi saat itu tidak lagi bisa menolong. Kalau waktu ada di dunia mah bisa. Kita butuh-butuh dikit, ya butuh-butuh duit, bisa ngomong kan? Iya, kita diancam oleh orang lain, bilang aja sama bosnya, selesai. Aman ya di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak bisa, nggak bisa nyelamatin dari azab Allah min syai' sedikit pun. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, law hadanallah, orang-orang yang sombong ini maksudnya nih. Qalu, mereka menjawab, law hadanallah, jika Allah memberi kami petunjuk, lahadainakum, maka kami pun dapat memberikan petunjuk kepada engkau ya. Artinya apa? Kalau memang Allah bisa berikan petunjuk, berikan jalan, lah pasti saya bisa. Tapi saat itu Allah tidak lagi bisa memberikan petunjuk. Satu-satunya manusia hamba Allah yang saat itu diberikan
otoritas, diberikan kekuasaan untuk menolong adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Nabi kepada kita, dan itu dibuktikan saat beliau wafat. As-sholat, baru perempuan maksudnya bukan perempuan siapa-siapa, artinya sayangi perempuan, jangan sakiti perempuan, gitu ya. Nah, baru yang ketiga umatku ya, jangan sampai ngapa-ngapa umatku. Dipanggil saat detik akhir sakratul maut, itu pesan Nabi 3 itu ya. Yang terakhir sholat kan gitu. Lima kita ya, sholatnya masih jarang. Habis ini mau udah sholat terutama subuh ya Bu ya. Subuh itu berat banget ya. Pokoknya nanti sudah subuh. Mau suaminya kayak mau siapa kayak subuh kagak sholat subuh, cium aja kupingnya Bu ya. Pasti bau pesing ya kan? Kalau yang nggak sholat subuh, coba kupingnya dibuka, dicium, ya pasti bau pesing. Karena kata Nabi apa? Orang yang tidur terus tidak sholat subuh, meninggalkan sholat subuh, maka balas syaitonu fi udhuni. Setan kencing di telinganya. Tuh yang orang yang nggak sholat subuh tuh, itu setan kencing di telinganya. Cuman untung kagak diliatin itu kan ya. Coba kalau diliatin itu, habis orang pada minggir itu kan. Oh pesing lah. Setan kencing di situ, WC jadi WC kita itu, ya, kupingnya. Nah, makanya hati-hati. Nah nanti kalau di akhirat bakal kelihatan, ya. Ini sayang Allah nih masih sama kita, ditunggu kapan tobatnya gitu ya. Makanya tuh disembunyikan tuh nggak bisa ngelihat. Coba kalau dilihatin ya Allah, tobat kita pasti tuh. Yakin dah saya ya. Udah sholat subuh kencingin setan, tobat pasti dah. Gak ada yang nggak sholat subuh, pasti semuanya sholat ya. Nah, cuma nggak dilihat, ditunggu sama Allah ya. Ayo sampai kapan? Emang semuanya bertahap. Bagi yang belum pernah sholat, belajar sholat. Yang sholatnya masih bolong-bolong, cuman maghrib doang. Ada yang setahunnya cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha doang, ya kan? Iya, pas habis Lebaran tambah sama sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumatnya udah bisa, udah rutin. Setiap Jumat, jadi seminggu sekali tuh. Pertama setahun 2 kali. Yang kedua naik dikit dah, seminggu sekali. Sholat Jumat, ya kan? Nah, habis sholat Jumat seminggu sekali bisa, tambahin dah maghrib kan gitu ya. Mungkin kalau maghrib itu kan waktunya kan enak tuh ya, daripada bengong aja ya. Sore-sore maghrib mau kagak sholat dah maghrib tuh ya. Udah lengkap maghrib terus sampai lengkap sholat 5 waktu. Tapi masih di rumah. Nah, tingkatkan lalu di masjid, di musola gitu. Oh ya, kalau laki-laki mah sholatnya di masjid ya, jangan di rumah. Jadi kalau laki-laki sholatnya di rumah berarti laki-laki solehah ya, kasih mukena ya. Jadi bapaknya kalau masih ada yang di rumah sholatnya bu, kasih aja mukena. Ini namanya laki-laki solehah nih kan gitu. Maksudnya apa? Disuruh ke masjid. Tapi biarin dah pertama-pertama makan gitu ya. Bertahap, jadi enggak sekaligus. Karena Islam, Allah pun menurunkan hukum kepada umat Islam itu ya bertahap, gak bisa sekaligus. Homer aja bu, minuman diharamkan itu 3 tahap ya, enggak sekaligus. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Nabi tentang khamr wal maisir dan judi. Apa sih hukumnya? Qul, kata Allah kepada Nabi, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad bahwa di dalam judi dan khamr itu ismun kabir, ada dosa besar ya, atau ada manfaat
ada manfaat buruknya di situ ya. Manfaat buruknya besar. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat bagi manusia, ada manfaatnya. Ya mungkin ngilangin stres gitu ya. Ya itu doang. Tidak ada hukum halal haram waktu itu, belum ada. Nanya tentang khamr dan judi, di situ ada midorot ya, dan juga ada manfaatnya. Udah gitu doang. Baru ayat yang kedua turun, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kalian semua dekat-dekat sholat wa antum sukaro, sementara kalian semua masih pada beler, pada mabuk ya. Iya lagi sholat teler mabuk sholat ya. Nggak boleh, akhirnya baca al-kafirun dihilangin lanya. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kamu sembah. Lah kan salah. Mestinya pakai la ya. La a'budu ma ta'budun. Lanya dihilangin, pas dilihat-lihat mama masih teler, ya kan? Mabuk. Tuh, nggak boleh. Ntar kalau udah sembuh dari mabuknya, sholat dah. Tuh. Akhirnya apa? Yang kedua itu. Yang ketiga baru dah turun yang ketiga itu secara tegas. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan maisir, azlam dan seterusnya itu rijsun min amali syaiton, itu adalah perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah. Nah disitulah mulai haram itu ya. Nah itu ada tahapan-tahapan. Sama kita ngingetin orang tua, maksudnya ngingetin suami gitu ya, ngingetin anak, ada tahapan-tahapannya. Ini anak nih yang baru mau belajar puasa, biarin dah, bukannya dohor aja ya kan, dohor udah. Anak masih TK ngerengek aja ya kan, pengen puasa. Mamanya pengen puasa, katanya kan, ya udah puasa dah. Iya ikutin aja. Kuatnya sampai jam berapa nih? Kuatnya sampai jam 9. Ya udah jam 9 buka. Itu bertahap. Nanti udah kelas 1 SD misalnya kan sampai zuhur kan gitu ya. Nanti sampai kelas 3 ya itu udah menjelang balik ya. Gak bisa, harus dilaksanakan. Kalau balik mas harus sesuai. Sawaun alaina, sama saja, alaina bagi kami, ajazi'na, kami itu mengeluh, amsobarna, atau kami juga bersabar. Malana min mahis, tidak ada bagi kami itu tempat untuk berlari. Bahasa kitanya mau begini, lu mengadu sama saya, mas sekarang udah kagak ngaruh ya kan, nggak bakalan mempan, nggak ada apa-apanya udah. Mau ngeluh ke, mau sabar ke, tetep kan kita mah nggak bisa apa-apa. Di akhirat mah biar dulu bos, dulu berkuasa, Fir'aun, Korun, saat berada di akhirat mah sama. Laisalah malana mim mahis, tidak ada bagi kami itu tempat berlari kecuali kepada Allah. Mau ngeluh, mau sabar, nungguin saya, minta tolong sama saya, nggak bisa, nggak ngaruh sekarang mah. Kalau dulu mah bisa ya kan. Mau minjem apa, mau minta apa, masih ada di dunia, bisa. Tapi sekarang sama sekali tidak berpengaruh. Kecuali itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wallahu a'lamu bis-shawab.